Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang analisis laporan keuangan dari Kementerian BUMN. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anissa Putrisnaini, Saiful Anwar, Maharani Dewi, Hilmun Azahro, dan Dias Fahri. Jadi yang pertama kita akan membahas apa sih pengertian dari perusahaan itu. Perusahaan adalah segala bentuk bisnis yang layak dengan usaha tetap dan berkelanjutan yang didirikan, bekerja dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuannya itu untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh seseorang atau sekelompok orang yang aktivitasnya untuk mengelola sumber daya keuangan, produksi barang, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, untuk pengertian dari BUMN itu sendiri, BUMN merupakan entitas yang dikelola negara yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Badan usaha milik negara ini merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang menjalankan kegiatan usahanya senantiasa berdasarkan dengan demokrasi ekonomi sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk tugasnya itu sendiri, BUMN menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembinaan badan usaha milik negara ini merupakan pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan yang ada di Kementerian BUMN. Nah, yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran dari BUMN ini sendiri itu gimana sih? Kak Saiful bisa dijelasin? Aduh. Nah, yang pertama laporan realisasi anggaran. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat pada tahun 2020 dan 2021 realisasi dari si anggaran jumlahnya 0, sedangkan dari penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2020 anggarannya berjumlah 0 dan dari sisi realisasi berjumlah 8.330.874.123. Nah, kemudian pada tahun 2021 dari sisi anggaran berjumlah 1.941.017.000. Kemudian dari sisi realisasi sejumlah 6.158.659.573. Nah, selanjutnya ada hibah. Dari tabel ini kita lihat pada tahun 2020 dan 2021 dari sisi anggarannya berjumlah 0. Selanjutnya ada belanja negara. Di sini kita lihat bahwa bagian belanja pegawai pada tahun 2020 dari sisi anggaran sejumlah 58.085.663.000. Sedangkan dari realisasinya berjumlah 57.640.218.715. Kemudian pada tahun 2021 dari sisi anggaran berjumlah 58.140.767.000. Nah, selanjutnya dari belanja barang. Dari tabel pada tahun 2020 anggarannya berjumlah 102.097.743.500. Nah, selanjutnya dari belanja modal. Pada tabel tahun 2020 dari si anggaran berjumlah 1.332.533.000. Nah, pada tahun 2020 mengalami penurunan karena terjadi wabah COVID-19.
Sedangkan pada anggaran tahun 2020 telah terrealisasikan dengan baik dan tujuan yang ingin dicapai oleh BUMN sendiri sudah cukup terbilang terlaksana. Sedangkan pada tahun 2021, pada anggaran tahun ini sudah cukup terlaksana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan lebih sedikit, namun sudah cukup untuk melaksanakan semua kegiatannya, dan anggaran pada tahun ini lebih dari pengeluarannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih ya Kak Saiful untuk penjelasannya mengenai laporan realisasi anggaran. Nah, selanjutnya ini ada neraca. Oke, makasih Kak Saiful buat penjelasannya mengenai laporan realisasi anggaran. Nah, yang kedua ini ada neraca buat Kak Maharani. Boleh dijelasin? Oke, neraca pada tabel 1 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 30 Desember 2021. Nilai aset per 30 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar 1.970.643.692.32 rupiah, yang terdiri dari aset lancar sebesar 4.964.24.494, aset tetap neto sebesar 1.969.218.883.741. Piutang jangka panjang dan aset lainnya neto masing-masing sebesar 28.999.544 dan 3.432.684.253. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar 9.389.536.679 rupiah dan 1.961.254.155.000. Wah, makasih buat Kak Maharani atas penjelasannya mengenai neraca. Nah, yang ketiga ini ada laporan operasional. Kak Hilmur bisa dijelasin apa sih dan gimana laporan operasional dari BUMN ini? Oke, selanjutnya yang ketiga adalah laporan operasional untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020. Yang pertama ada kegiatan operasional, pendapatan negara bukan pajak, yaitu pada tahun 2021 senilai 4.229.767.545 rupiah, dan di 2020 ada 4.995.990.478. Ini mengalami penurunan senilai 66.222.933 rupiah. Selanjutnya ada beban operasional dengan jumlah beban operasional yaitu 205 miliar 130 juta 261.143 rupiah, dan di tahun 2020 ada senilai 179 miliar 872 juta 56.906 rupiah, dan surplus defisit dari kegiatan operasional yaitu 201 miliar 100 juta 493.598 rupiah, dan di 2020 ada 175 miliar 776 juta 66.428 rupiah. Ini mengalami keturunan defisit senilai 25 miliar 324 juta 427.170 rupiah. Kegiatan non operasional
yaitu jumlah surplus defisit pelepasan aset non-lancar senilai 1.077.049.209 rupiah. Surplus defisit dari kegiatan non-operasional senilai defisit 1.054.747.817 rupiah. Dan di tahun 2020 367.606.971 rupiah dengan penurunan 697.740.846 rupiah. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur laporan operasional beban surplus defisit dari operasi surplus defisit sebelum pos luar biasa dan surplus defisit laporan operasional yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai 31 Desember 2021 adalah sebesar 4.029.767.545 rupiah. Sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar 205.130.261.143 rupiah. Sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai 201.191.493.598 rupiah. Kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing sebesar 1.054.747.817 rupiah dan 0 rupiah, sehingga entitas mengalami defisit laporan operasional sebesar 202.155.241.415 rupiah. Oke, makasih Kak Hilmur udah jelasin gimana sih laporan operasional dari Kementerian BUMN ini. Nah, yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Gimana sih laporan perubahan ekuitas dari Kementerian BUMN ini? Buat Kak Dias, boleh dijelasin? Oke, pada tabel laporan ekuitas di sini, nilai ekuitas awal pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 1.969.742.868 dan 1.839.241.715. Surplus jumlah defisit laporan operasional untuk periode yang akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 252.195.241.415 dan 176.133.073.079. Defisit laporan operasional merupakan selisih kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, surplus atau defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa. Nilai dampak perubahan kebijakan akuntansi kesalahan mendasar untuk periode berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 42.127.19.000 rupiah dan 493.278.682.000 rupiah. Koreksi yang terjadi selama tahun 2021 yaitu koreksi kesalahan pengakuan nilai utang yang dicatat sebagai atas kekurangan. Pembayaran gaji ke-13 tahun 2020 untuk 14 orang pegawai sebesar 12.258.314 rupiah. Koreksi nilai aset tetap non-evaluasi sebesar 7.285.807 rupiah. Serta koreksi langganan akhir tahun 2019 yang dibayar pada 2021 senilai 61.711.140 rupiah. Nilai transaksi antara entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar masing-masing sebesar 201
1.581.719.919 dan 270.395.395.870 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 1.961.964.000 rupiah dan 1.961.742.844 rupiah. Demikian laporan BUMN. Selanjutnya bisa diserahkan. Wah, kita udah bahas dan jelasin nih mulai dari pengertian sampai dengan laporan keuangannya. Untuk kali ini, sekian dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.